Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kegiatan eksperimen kedua pada teori kinetik gas. Pada kegiatan eksperimen ini kita akan mempelajari tentang energi kinetik dan kecepatan rata-rata yang merupakan besaran mikroskopik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makroskopik, yaitu P, V, sama T. Di sini kita akan belajar tentang energi kinetik dan kecepatan rata-rata dari gas. Kita tetap menggunakan PET sebagai simulasi program yang kita butuhkan untuk memperoleh data yang akan kita analisa untuk memperoleh pemahaman pada pokok bahasan ini. Teknis kegiatan eksperimennya sebagai berikut. Setelah PET ini kita peroleh, maka kita klik bagian properti gas, kita konstan parameternya kita tidak adakan, terus kita munculkan energi histogramnya. Setelah itu kita akan memasukkan gas ke dalam wadah. Seperti yang kalian perhatikan bahwa di saat kita memasukkan partikel gas ke dalam wadah, kita bisa melihat ada perubahan pada histogram energi dan kecepatan. Kita membacanya ke kanan ini berarti kecepatannya semakin besar, energi kinetik juga ke kanan semakin besar, sedangkan ke kiri semakin kecil. Sedangkan di sumbu Y ini adalah seberapa banyak partikel gas yang memiliki kecepatan tersebut. Kita perhatikan di sini banyak energi partikel yang memiliki energi kinetik ada di sebelah kiri. Jadi sangat banyak sekali. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Di kegiatan eksperimen ini kita akan mengambil data dan mengamati apa yang terjadi pada waktu suhunya kita naikkan dan suhu kita turunkan. Pertama, mari kita naikkan. Dari 300 Kelvin kita naikkan sampai suhu yang tinggi. Ya, di sini kita ambil 700. Kita perhatikan ternyata energi kinetiknya semakin banyak yang memiliki energi kinetik yang semakin besar. Ya, sudah banyak sekali. Kalian perhatikan ini tanda ini sudah ada, berarti menunjukkan bahwa ini semakin banyak. Terus di sini jumlah partikelnya juga yang semula di sini banyak sekali yang energi kinetiknya kecil, ternyata pada waktu suhu dinaikkan jumlah partikelnya semakin melandai, dalam artian semakin banyak partikel yang memiliki energi semakin besar. Begitu juga kecepatannya. Tadi mayoritas ada di sebelah kiri, sekarang pada waktu suhu dinaikkan dia mayoritas bergerak ke sebelah kanan. Jadi artinya semakin banyak partikel yang memiliki kecepatan yang semakin besar. Sekarang kita dinginkan. Setelah kita dinginkan di bawah 300, terus kita turunkan aja sampai 100. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ternyata banyak sekali dan hampir seluruh partikel gas itu memiliki kecepatan dan energi kinetik yang kecil. Oke, seperti ini tampilan histogramnya. Kita perhatikan datanya. Ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan barusan. Pada saat suhu dinaikkan, partikel yang mempunyai energi kinetik besar bertambah semakin ke kanan. Dan partikel yang memiliki energi kinetik kecil semakin berkurang. Pada waktu suhu diturunkan, partikel yang memiliki energi kinetik besar itu semakin berkurang, sedangkan yang partikel memiliki energi kinetik kecil itu semakin bertambah, seperti tadi yang saya jelaskan. Kegiatan eksperimen kedua, kita akan memasukkan dua partikel, yaitu gas berat sama gas ringan, dengan suhu yang diubah seperti tadi. Kita tutup ini, kita reset kembali. Nah, terus kita munculkan keterangan informasi gas. Ya. Setelah itu kita masukkan partikel gas berat sama ringan. Oke, kita masukkan di sini jumlahnya seperti ini. Terus kita masukkan jumlah gas ringannya juga, kita banyakin juga sekalian. Oke, seperti itu. Ya, banyak sekali, mereka berdesak-desakan, bertumbuk-tumbuk. Ya, kita perhatikan ini.
Kita coba. Ini sepertinya terlalu banyak. Kita kurangi aja gasnya. Kalau terlalu banyak, saya khawatir gasnya tidak bisa tertampung. Kita gunakan jumlah yang sedikit saja sehingga gas bisa ditampung. Selesai dulu. Oke, di sini menggunakan jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 66. Ternyata begini kah? Gasnya bergerak, terus kita memiliki kecepatan rata-rata. Offering speed ini kecepatan rata-rata untuk yang berat 400, yang ringan sekitar 1000. Kita naikkan suhunya. Kita naikkan suhunya lebih dari 300. Tadi acuannya adalah 300. Ya, ini 900. Bisa kalian perhatikan. Ya, kita pause. Gas yang ringan 2000, sedangkan gas yang berat 600. Sekarang kita turunkan suhunya menjadi di bawah 300 lagi. Kita akan melihat berapakah kecepatan rata-rata yang dimiliki oleh partikel ringan sama berat tadi. Oke, kita perhatikan gas yang di suhu 98 Kelvin, gas untuk yang gas berat itu sekitar 200, sedangkan yang ringan itu sekitar 600. Kita lihat data dari teman kalian. Ya, pada waktu suhunya 790, kecepatan rata-rata gas ringan 1000, sedangkan beratnya 600. Pada waktu suhunya 89 Kelvin, kecepatan rata-rata gas itu adalah yang ringan 600, sedangkan yang berat itu adalah 225. Bagaimanakah hubungan antara suhu dengan energi kinetik partikel? Ya, seperti dari informasi yang kita dapat dari histogram, bahwa energi kinetik itu dipengaruhi oleh suhu di sini. Semakin tinggi suhunya, energi kinetiknya juga akan semakin besar. Bagaimanakah hubungan antara suhu dengan kecepatan rata-rata? Semakin tinggi suhunya, maka kecepatan rata-ratanya juga semakin besar. Apa yang terjadi jika suhu dinaikkan menggunakan pengatur suhu? Ya, tadi pada waktu suhu dinaikkan berarti bisa diambil dari jawaban A dan B. Pada waktu suhu dinaikkan, energi kinetik dan kecepatan rata-ratanya juga akan semakin besar. Amati gerakan partikel. Bagaimanakah gerakan partikel dan interaksi antar partikel? Oke, kita hilangkan yang lainnya. Kita amati. Oke. Bisa kalian perhatikan di sini partikelnya bergerak acak. Kalian perhatikan yang warna merah juga, mereka bergerak acak, tidak hanya di sumbu X, tidak ada di sumbu Y, tidak Z. Jadi X, Y, Z mereka bergerak bertumbukan antara partikel satu dengan partikel yang lain. Ya, bertumbukan dengan dinding dan tidak ada yang bergandengan. Berarti kalau tidak ada yang bergandengan itu dia tidak bermuatan. Jadi kalau ada yang positif negatif, tentunya dia akan dempet-dempet seperti itu. Nah, di sini bergerak semuanya acak dan bertumbukan ke segala arah. Bila berat jenis gas berbeda, meski suhunya sama, mempunyai kecepatan rata-rata yang berbeda. Kecepatan rata-rata dipengaruhi oleh suhu dan jenis gas ya. Jenis gas ini otomatis akan menyebabkan berat jenisnya juga berbeda. Energi kinetik rata-rata gas berbanding lurus dengan suhunya. Dalam gas campuran, molekul gas yang lebih ringan akan mempunyai kecepatan lebih besar dibandingkan molekul gas yang berat. Oke, ini semua pembahasan untuk kegiatan eksperimen yang kedua. Bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwanya dalam besar mikroskopik gas, yaitu energi kinetik gas dan kecepatan rata-rata gas, kita ketahui bahwa pada waktu suhu dinaikkan, maka energi kinetik rata-rata dari gas juga akan mengalami kenaikan.
Kenaikan energi kinetik rata-rata gas ini disebabkan juga karena eh, kecepatannya mereka di dalam ruangan tertutup tersebut juga bertambah. Jadi pada waktu suhu dinaikkan, kecepatannya bertambah, energi kinetiknya juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini ternyata terjadi juga pada gas ringan maupun gas berat. Cuma yang membedakan karena masing-masing gas itu memiliki berat jenis yang berbeda-beda, maka semakin berat dari suatu gas atau molekul atau partikel gas, maka gas tersebut tentunya cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan dengan gas yang ringan pada suhu yang sama. Ini adalah informasi yang kita peroleh pada kegiatan eksperimen kedua. Nah, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan yang merupakan kumpulan dari seluruh kegiatan belajar kita di eh, kegiatan KD 3.6 Teori Kinetik Gas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.